kelas pimpin doa dulu ya. Hari ini ada banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa hari ini nggak masuk ya? Kita absen dulu. Siapa? Tio. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini keterangannya apa ini? Ini sakit apa? Apa semua? Fikri, sakit Bu. Oke. Untuk pertemuan kali ini ya, kita belajar tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini sambungan dari materi kita yang kemarin, yaitu tentang fluida statis. Yang kemarin kita sudah belajar tentang hukum Pascal ya, tekanan hidrostatik dan segala macam itu. Nah, sebelum kita belajar di sini ada namanya massa jenis ya. Ada massa jenis, ada sebelumnya kita belajar ada namanya gaya berat, ada volume gitu. Nah, yang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak sih apa itu massa jenis? Masih. Siapa? Silakan kalian. Massa jenis itu lambangnya apa kan Bu? Ya, ada lagi yang lain? Oke, Selvi. Jenis ada besarnya massa zat setiap satuan volume. Oke, pinter ya. Nanti masih ada yang ingat tentang massa jenis. Waktu kecil kita masih ramai di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu gelap, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkinkah batu itu berat? Tapi terus kita lihat kapal yang jauh di sana jauh dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata batu kecil tadi bisa tenggelam, sedangkan kapal nggak tenggelam. Oke, biar lebih paham lagi, Bu kasih video yang berikutnya. Banyak yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sudah ya? Ternyata kapal selam itu terbuat dari apa tadi? Baja. Batu kecil saja bisa tenggelam, sedangkan kapal selam yang terbuat dari baja tidak tenggelam. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya, setelah belajar kalian bisa memahami apa arti hukum Archimedes, terus konsepnya gimana, terapung, melayang, tenggelam, yang kayak video tadi. Kok bisa kapal tadi bisa nggak tenggelam padahal dia terbuat dari baja. Terus untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah belajar ini kalian bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Ada 3 penilaian yang Ibu nilai. Yang pertama, Ibu nilai ada namanya nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan di sini yang Ibu ambil nilai pengetahuan proses kalian. Setelah itu ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu diambil dari kerja kelompok kalian sama presentasi papan. Yang terakhir ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu ini per individu ya. Sebelum kita masuk pelajaran, silakan kalian kerjakan soal pretest yang sudah Ibu kirim di link kelas ya. Di LKPD juga ada. Oke.
Bagaimana? Sudah terbuka semua? Ada gambar apa sih ini? Gambar kapal selam. Setelah kalian melihat ketiga gambar kapal selam ini, apa sih yang terbenak dalam kepala kalian? Oke, boleh. Kenapa juga kapal selam bisa terapung? Padahal berat. Untuk mencari tahu kayak gitu ya, kenapa dia bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam kayak gitu ya. Kalian silakan cari di bahan ajar yang ibu kasih tadi kayak gitu ya, dan di buku paket. Nah, setelah itu kalian mengerjakan LKPD yang nanti ibu kasih ya, gitu ya. Tapi sebelum itu kalian duduk dulu per kelompok yang kemarin ibu bagi. Benar Pak, favorit itu berapa? Semuanya ada di hadapannya. Satu, kelompok dua. Masa benda styrofoam ya? Satu. Layang. Masanya belum. Masanya belum di belakang. Masa jenisnya berapa lah? Sudah sampai bahan mana? Sampai ke ice bu. Ice ya. Berapa nilainya? Benar, berapa berarti? Ininya masanya 10 ya, masanya 10, salah ya. Kalau bendanya? Kalau bendanya Belum. bendanya 5, forumnya 5. Nah untuk volume benda yang tercelup 10. Bendanya tenggelam ya? gelang aluminium. Coba untuk itu Kalau sudah dikerjakan, soal yang ada di LKPD itu. Belum. Berapa lagi? Satu lagi, oke. Masa benda 13. 13. Volumenya? Berapa volume benda? 13,50. 13,50. Volume benda yang tercelup? Sama. Sama ya? Bendanya mah? Tenggelam. Ada nggak rumus gaya ke atas? Iya. Ini nih. Kan ini. Ini. Ya. PGM. Oh, ini ya. Yo. Apa namanya? Gravitasi kali polo. Oke. Masukkan nilainya tadi. Ada yang 1000 kali 10, 10.000. 10.000 kali 0,75. Iya, 2000 kali 0,35. 7.500. 7.500. Satuannya Newton. Satuannya, ibu untuknya satuan Newton. Newton. Ya, aku deh. Tutup lampu. Habis ini kita presentasi ya. Kalian presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
yang akan dibacakan oleh saudara Kak. Dapat hasil pengamatan yaitu nomor 1 styrofoam, massa jenis airnya 1000, massa jenis benda 1,5 kg, volume bendanya 5 liter, volume benda yang tercelup 2. Kemudian posisi benda terapung. Yang kedua, mood. Massa jenis airnya 1000, massa benda 4, volume bendanya 10, volume benda yang tercelup 4, posisi benda terapung. Aluminium. Massa jenis benda 1000, massa benda 27, volume benda 10, volume benda yang tercelup 10, posisi benda tenggelam. Yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Kelompok lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan duduk. Kita persilakan untuk kelompok 2. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari hukum Archimedes yang akan dibacakan oleh Rosian. Dari hasil kerja kami, dari pengamatan kami, material styrofoam bermassa jenis air 1000, massa benda 1,50 kg, volume benda 10 liter, volume benda yang tercelup 1,50 liter. Terapung atau melayang atau tenggelamnya terapung. Material wood bermassa jenis air 1000, massa benda 4 kg, volume benda 10 liter, volume benda yang tercelup 4 liter. Benda itu melayang tenggelam. Untuk menganalisis data tenggelam gaya apung FA dari hasil yang terdapat pada tabel pengamatan. Gaya apung wood rumus FA sama dengan PF dikali G dikali V BF. FA sama dengan 1000 dikali 10 dikali 4 sama dengan 40.000. 9,19 F sama dengan 91.900. Ada yang mempengaruhi besar gaya apung atau gaya ke atas pada percobaan hukum Archimedes yang kalian lakukan. Mulai kalian ada tabel berikut. Benda terapung, yaitu massa bendanya lebih kecil daripada massa air. Benda melayang, massa benda sama dengan massa jenis air. Benda tenggelam, massa benda lebih besar daripada massa jenis air. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ditanyakan, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tingkat kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dinda.
volume benda 5 liter, volume benda yang dicelup 105 liter, badan benda tenggelam. Material aluminium masih jenis air 1000 kilo, massa benda 150 kilo, volume benda 5 liter, benda yang tercelup 105 liter, badan benda tenggelam. Dan hasil pengamatan kami akan dibacakan oleh Revi. Untuk menganalisis data jumlah daya api dari hasil yang didapat pada tahun pengamatan. Data P dikali G dikali T 1000 kg dikali 4,60 kg dikali 104,29 samanya 481 meter. FA P kali G kali I samanya 1000 dikali 10 dikali 105 samanya 1050. Faktor-faktor yang mempengaruhi massa jenis, volume, dan gaya gravitasi. Selanjutnya akan bacakan nota. Presentasi dari kami mempersilakan jika ada yang bertanya. Nggak ada yang mau nanya kalian? Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4. Saya mengaku melayani keluarga yang dibacakan oleh saudara dulu. Massa jenis air 1000 liter, massa benda 0,2, volume benda 5, benda yang dicelup 0,9, posisi benda terapung. Material wood 1000 liter, massa benda 2 kg, volume benda 2,8, volume benda yang tercelup 20,4, posisi benda terapung. Material es, massa jenis air 1000 liter, massa benda 3,51 kg, volume benda 6 liter, volume benda yang tercelup 3,51, posisi benda tenggelam. Material plik, massa jenis air 1000 liter, massa benda 12 kg, volume benda 6 liter, volume benda yang tercelup 6, posisi benda tenggelam. Material aluminium, massa jenis air 1000 liter, massa benda 12,80 kg, volume benda 3,20 liter, volume benda yang tercelup 3,26, posisi benda tenggelam. Analisis volume gaya gravitasi. Kesimpulan saat benda terapung, massa jenis fluida air lebih besar dari massa jenis benda. Massa jenis fluida benda melayang, massa jenis fluida air sama dengan massa jenis benda. Benda tenggelam, massa jenis fluida air lebih kecil dari massa jenis benda. Ada yang mau bertanya? Oh, Rosi. Silakan Rosi. Saya Masana dari perwakilan kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 4. Apa yang membuat perbedaan pada benda melayang, benda tenggelam, dan benda terapung? Apa perbedaan benda melayang, benda terapung, dan benda tenggelam? Perbedaan yang terdapat yaitu massa jenis pada benda tersebut. Benda melayang massa jenisnya sama, sedangkan benda tenggelam massa
1. Benda terapung, yaitu massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. 2. Benda melayang, massa jenis air sama dengan massa jenis benda. 3. Benda tenggelam, massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Sherly. Kesimpulan yang sudah dibuat, ya, yang sesuai yang diomongin si Sherly tadi. Yang pertama ada benda terapung. Benda dikatakan terapung bila massa fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Untuk yang kedua, benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau fluida. Terus yang ketiga, benda bisa tenggelam jika kondisi di mana massa jenis bendanya ini ya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Selesai? Sudah sini. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kalian pelajari materi selanjutnya tentang tegangan permukaan. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.